Shalom, Tuhan memberkati. Kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, pelajari Sadrah, Mesah, Abednego. Yang berani menggunakan imannya, yang berani menggunakan kepercayaannya, yang berani menggunakan kepasrahan hidupnya. Tetapi di saat kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, diangkat beban kita. Karena kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita, tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pernah kita merasa hampa dan tak berdaya? Beban menumpuk dalam kehidupan kita. Semakin kita merasa kuat dan mampu, semakin masalah itu bertambah berat. Tetapi di saat kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, diangkat beban kita. Karena kita tahu bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita, selalu menyertai kehidupan kita, tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Siapkan hati kami Tuhan untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus. Roh Allah. Bakar hati dan hidupku.
Shalom, selamat pagi jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tadi kita telah menyanyi dan saat ini tibalah saatnya kita siapkan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan kepada kami, bahkan badan yang sehat juga Kau berikan pada kami. Sehingga kami siap untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, mengajar kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat mempraktekkan seluruh pelajaran yang Kau ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mengarah pada firman Tuhan. Dengan satu tema, menjadi orang yang luar biasa. Satu tantangan yang diberikan kepada kita. Menjadi orang yang luar biasa. Kita pelajari Alkitab. Dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, bahan dasar kita adalah bahan dasar yang jelek. Bahan dasar kita sudah dikatakan bahwa dalam kandungan kita ini sudah memiliki dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ya, bahan dasar yang jelek tadi. Dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sadari dulu. Bagaimana barang yang jelek, bagaimana bahan dasar yang benar-benar tidak ada baiknya ini disulap menjadi orang yang luar biasa. Hanya Tuhan yang mampu. Ya, hanya penyerahan kita kepada Tuhanlah yang akan membuat bahan dasar yang jelek tadi digarap oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia yang baru yang penuh dengan kasih karunia. Kesadaran diperbarui, kesadaran diberi kasih karunia. Inilah yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Karena kalau ini tidak dikembangkan, ya percuma. Jelek tetap jelek. Lalu diperbarui, tetapi tidak sadar diperbarui. Diberi kasih karunia, tidak sadar diberi kasih karunia. Ya sama saja, tidak ada bedanya. Nah, sesudah kita sadar bahwa kita diperbarui, sesudah kita sadar bahwa kita dibekali dengan kasih karunia, mari kita siapkan diri untuk menjadi manusia yang luar biasa. Mari kita buka Daniel 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Satu tantangan yang luar biasa.
Pada saat kerajaan Nebukadnezar menjadi raja, dia mengeluarkan titah, dia mengeluarkan perintah bahwa seluruh rakyat yang ada di kerajaannya harus menyembah patung. Pada saat gong dibunyikan, pada saat tanda dibunyikan, maka semua yang ada harus menyembah patung emas yang Nebukadnezar buat. Ada 3 orang, namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Dia tidak menyembah. Akhirnya ditangkap, akhirnya dihadapkan pada raja, dan raja mengatakan, kalau kamu meninggalkan sesembahanmu, kalau kamu meninggalkan Allah yang kamu puja, maka aku tidak akan menghukum engkau. Aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam dapur api. Tetapi jika engkau tetap menyembah sesembahanmu, tidak menyembah patung yang aku buat, maka aku akan masukkan engkau ke dalam dapur api. Apa jawab Sadrah, Mesah, Abednego? Dia menjawab, jika sesembahanku, jika Allahku dapat melepaskan aku dari dapur api, maka aku terlepas dari panasnya api yang kau siapkan. Tetapi jika Allahku tidak bisa, tidak mau melepaskan aku siap. Aku tidak akan menyembah patung sesembahan. Ini bicara masalah iman. Ini bicara masalah kepercayaan yang dihadapkan dengan permasalahan yang tidak mungkin dia menghindar. Mungkin sakit penyakit, mungkin kekurangan, mungkin kelaparan, mungkin permasalahan-permasalahan hidup. Bagaimana? Apakah Bapak, Ibu, Saudara berani membenturkan masalah kepercayaanmu, masalah imanmu dengan masalah yang ada di dalam kehidupanmu? Ini merupakan satu tantangan. Sadrah mengatakan, jika Allahku melepaskan aku pun terlepas. Tetapi jika Allahku tidak mau melepaskan aku siap dan aku tidak akan meninggalkan hebatnya Allahku. Kenapa Sadrah, Mesah, dan Abednego berani membenturkan kepercayaannya? Karena dia punya satu keyakinan. Dia tahu Allahnya yang hebat. Dia tahu Allah yang luar biasa. Dia tahu pertolongannya tidak pernah terlambat. Mendengar suara itu, Raja Nebukadnezar bukan mereda, tetapi justru meradang. Marahnya makin bertambah. Dia katakan kepada pegawainya, panaskan 7 kali lipat. Panaskan 7 kali lipat. Dan Sadrah, Mesah, Abednego tetap pada imannya. Akibatnya dia diikat, dia dimasukkan ke dalam dapur api. Apa yang terjadi? 3 orang yang dilepaskan ke dalam dapur api. 3 orang yang dilempar ke dalam dapur api. Tetapi raja melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dapur api. Luar biasa. Iman yang dilakukan dengan satu keyakinan yang luar biasa ini dapat mengalahkan berbagai macam panasnya hidup. Kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, pelajari Sadrah, Mesah,
Abednego, yang berani menggunakan imannya, yang berani menggunakan kepercayaannya, yang berani menggunakan kepasrahan hidupnya dalam menghadapi permasalahan yang tidak mungkin dihindarkannya. Nah, jadi saya ulang, kalau kepingin menjadi orang yang luar biasa, pelajari Alkitab sampai kita mengerti, terapkan. Sebab banyak orang yang sudah mempelajari Alkitab, banyak orang yang mengerti Alkitab, tetapi tidak banyak orang yang berani menerapkan Alkitab itu di dalam kehidupan kesehariannya. Orang yang berani membenturkan imannya pada masalah yang dihadapi, ada 4 orang yang nampak. Yang satu adalah penyertaan Allah. Allah tidak tinggal diam. Allah menyertai Sadrah, Mesah dan Abednego. Demikian juga Allah akan menyertai bapak, ibu, dan saudara yang menggunakan iman kepercayaannya. Nah, sesudah kejadian itu, apa yang terjadi? Sadrah, Mesah, Abednego dipanggil oleh Nebukadnezar keluar dari dapur api. Lalu orang-orang heran, rambutnya tidak terbakar, apalagi pakaiannya, rambut saja tidak terbakar, bahkan tidak ada bau api, bau sangit tidak ada. Itulah hebatnya Allah kita. Itulah hebatnya Allah kita. Allah yang kita pelajari, Allah yang memberi bekal, Allah yang memberi kasih karunia, Allah yang mengharuskan kita untuk menggunakan kepercayaan kita total kepada Allah. Sehingga Sadrah, Mesah, Abednego lepas dari panasnya api. Sehingga kita pun lepas dari panasnya api dunia. Lepas dari masalah, lepas dari sakit penyakit, lepas dari berbagai macam kekurangan. Karena iman percaya kita yang kita sandarkan total kepada Allah menghasilkan penyertaan Allah dan pemeliharaan Allah selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kalau bapak, ibu, saudara kepingin menjadi orang yang luar biasa, pergunakan Alkitab untuk dipelajari. Sesudah dipelajari, kita mengerti, jangan ragu-ragu. Terapkan kehidupanmu dengan apa yang kamu baca. Terapkan di dalam setiap langkah hidup. Dilandasi dengan iman yang berserah pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah ajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang luar biasa. Mampu mengatasi berbagai macam panasnya hidup dengan percaya total kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar kami selalu menikmati penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online saat ini, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Yaitu pakai masker, jaga jarak kalau kita berada di kerumunan, lalu juga cuci tangan kalau kita masuk rumah. Nah, yang kedua, doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Doakan
agar kru itu tetap sehat. Doakan agar alat-alat yang kita gunakan itu awet. Dan permohonan kami, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di like, tolong diberi komentar, dan tolong di share untuk minimal 5 orang. Nah, yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah on-site, tolong dicari teman-teman yang belum datang di ibadah on-site. Atau Bapak Ibu yang rumahnya sekitar Palur dapat beribadah bersama dengan kami. Kami buka gereja dengan tangan terbuka untuk menyambut Bapak Ibu dan Saudara. Jadwal ibadah. Untuk sekolah minggu pagi jam 7. Untuk ibadah umum minggu pagi jam 9. Untuk ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore, untuk ibadah cabang dan ibadah permata Jumat jam 6 sore. Ibadah anak muda, ibadah remaja digabung menjadi satu, yaitu Sabtu jam 6 sore. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang dekat dengan GBS Haleluya Palur untuk ikut beramai-ramai belajar firman Tuhan bersama dengan kami. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengadakan doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata. Tuhan, kami taruh bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan jamah setiap pemimpin bangsa dan negara ini. Taruh hati mereka Tuhan melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, hati yang jujur, adil dan merata buat seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan saat ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ibadah online menyatukan hati. Berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendrawijaya, yang minta organ tubuh baru agar dapat berdiri, berjalan, berbicara untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon Ibu Nem yang digigit oleh anjing yang sekarang kakinya bengkak, Tuhan jamah supaya sehat. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito, beri kekuatan sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin, tumornya Tuhan jamah sehingga Arin sehat. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh supaya Tuhan jamah dan sembuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda dosen, asam lambungnya Tuhan berkati dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk Mas Yusuf yang saat ini berada di rumah sakit, Tuhan jamah dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Pak Paulus Sugito, untuk saudara kami Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Ibu Doner, untuk Franky Turangan, Bapak Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutresno. Mereka minta kesembuhan yang total. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.